selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara sekalian, kita akan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kami berharap saudara sekalian dapat menciptakan suasana yang khusyuk dan hikmat di dalam ibadah saat ini, sekalipun dilaksanakan secara streaming. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, kami akan menyampaikan beberapa warta lisan pada minggu ini. Yang pertama, seluruh kegiatan di luar hari Minggu seperti pemahaman Alkitab, persekutuan dewasa, persekutuan lansia, dan persekutuan pemuda, juga latihan angklung, latihan PS Yobel, latihan PS Evata, line dance. Dan kami akan memberitahukan kembali kepada saudara-saudara jika kegiatan di gereja dapat dilaksanakan kembali. Yang kedua, kebaktian hari Minggu, kebaktian Kamis Putih, kebaktian Jumat Agung, dan kebaktian Paskah untuk sementara ini akan dilaksanakan secara streaming melalui YouTube dan Facebook GKI Villa Melati Mas. Yang ketiga, persembahan kebaktian minggu ataupun persembahan syukur lainnya dapat dilakukan dengan dua cara. Saudara dapat mengumpulkannya terlebih dulu dalam amplop dan kemudian dikumpulkan dan diserahkan pada ketika kebaktian dilaksanakan di ruang kebaktian. Yang kedua, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 079 2302. Kami ulangi, 680 079 2302. Yang keempat, perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan ketika kebaktian dapat dilaksanakan kembali di ruang ibadah. Yang terakhir, tetaplah jaga kebersihan, ikuti anjuran pemerintah, dan menjaga jarak untuk memutus penyebaran COVID-19 saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Damai Kristus beserta kita semua. Hari ini adalah hari kedua kita beribadah minggu tidak di gereja, tetapi bersama-sama sebagai keluarga di rumah. Dalam situasi seperti ini, kita tetap bersyukur karena Allah tetap setia melindungi dan menuntun kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka kita mensyukuri tuntunan Allah, sang sumber pengharapan. Oh,
virus COVID-19 ini akan berakhir. Kita sudah bosan, lelah, dan bahkan putus asa saat mendengar berbagai berita yang membuat diri semakin khawatir dari hari ke hari. Kita pun sudah lelah dengan rasa duka akibat kerabat ataupun sahabat yang menjadi korban virus COVID-19. Dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk memaknai pengharapan seperti yang dialami oleh Maria dan Marta saat kehilangan Lazarus. Kehadiran Yesus mengajarkan mereka untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. Kita yakin Yesus yang berkuasa menghidupkan Lazarus juga berkuasa memulihkan dunia ini. Dialah yang kami kenal di dalam Kristus. Dalam kesatuan kami sebagai keluarga di ibadah minggu ini, kami bersyukur sebab kami mengingat kuasa Kristus yang begitu ajaib untuk membangkitkan Lazarus. Kami yakin bahwa kuasa itu juga akan memulihkan kami dari kondisi dunia yang sedang sakit karena wabah virus COVID-19. Engkau pasti menyatakan pengharapan bagi kami semua. Ampunilah jika kami sering meragukan kuasa-Mu, merasa Tuhan menjauh dari hidup kami. Pergumulan sering membuat kami menyerah dan abai melihat kuasa-Mu yang memberi pengharapan. Ampunilah kami ya Allah dan kasihanilah kami. Di dalam nama Kristus Sang Pemulih kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 130 secara berbalasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau dihakimi orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dialah yang kami mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.
tentang firman. Kita berdoa. Jiwa kami selamat ya Allah, sebab Kristus telah menjamin kehidupan kami. Dan kiranya kehidupan ini terus berlanjut, sekalipun bayang-bayang maut kami tempuh. Sebab firman-Mu selalu menyegarkan hidup kami. Kiranya firman yang akan kami dengar dan renungkan mengubah dan menyemangati kami melewati hari lepas hari. Di dalam nama Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-7, dan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 45. Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." "Ya Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil kamu." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia berpindah sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima saat ini merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Marta di dalam kisah mujizat Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sedang sakit, ternyata Yesus tidak langsung pergi untuk menjumpai Lazarus yang sedang sakit itu. Malahan Tuhan Yesus sengaja menunggu 2 hari lagi supaya Yesus dapat mengunjungi Lazarus. Saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus memiliki rencana yang begitu indah dengan apa yang terjadi pada diri Lazarus, supaya Yesus dapat bertindak melakukan suatu kebaikan yang bukan seperti diinginkan oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kuasa Allah yang begitu besar yang dihadirkan di dalam hidup manusia. Sebab sebelum mengunjungi Lazarus, Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus telah mati. Tetapi Yesus menyatakan sikapnya yang menunggu 2 hari lagi supaya ia pergi menjumpai Lazarus adalah supaya melalui kejadian itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, Anak Allah dimuliakan. Dan juga untuk memberikan pelajaran yang berharga akan pengenalan murid-murid Yesus tentang siapa Yesus yang sebenarnya, untuk percaya bahwa ia adalah Allah sumber kehidupan. Sehingga kedatangan Yesus untuk mengunjungi Lazarus bukan untuk menyembuhkan penyakit Lazarus, sebagaimana harapan Marta, sebagaimana harapan Maria, bahkan juga harapan orang-orang banyak, tetapi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus datang, didapati bahwa Lazarus telah meninggal selama 4 hari.
Kita melihat percakapan antara Tuhan Yesus dengan Marta dan apa yang dilakukan oleh Yesus setelah percakapan tersebut. Itu memberikan pengajaran yang sangat berarti kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Yesus ingin katakan kepada Marta, Maria, bahkan orang banyak juga kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Yesus mau menyatakan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Bahkan lebih dari kisah ini, saudara-saudara, pernyataan kebangkitan dan hidup itu telah nyata atas diri Yesus. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kematian. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kematian. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Kristus telah menaklukkan kematian itu. Karena kebangkitannya adalah kemenangan atas maut. Kebangkitannya adalah kemenangan atas kematian. Maka kuasa kebangkitan dan hidup itu tidak hanya terlihat pada ajaran ataupun mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi itu sudah nyata atas diri Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita bersama-sama pada saat ini, ketika kita juga saat ini mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita menjadi takut, membuat kita seringkali khawatir. Baiklah saat ini kita merenungkan pertanyaan Tuhan Yesus, sebagaimana yang ditanyakannya juga kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara-saudara dan juga saya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Percayakah kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Saudara-saudara, ketika kita mengaku percaya, apakah kita memang sudah benar-benar mempercayakan hidup dan kehidupan kita hanya kepada kuasa Tuhan? Bagaimana iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah situasi yang seringkali mengkhawatirkan kita? Ataukah hanya dalam perkataan saja kita percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi kenyataan di dalam kehidupan yang terjadi saat ini, kita masih mempercayakan hidup pada kuasa-kuasa duniawi? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, nas kita kembali mengingatkan kita dalam bahasa Latin yang mengatakan memento mori, yang berarti ingatlah akan hari kematian. Pada akhirnya, saudara-saudara, secara jasmani semua manusia akan mengalami kematian. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa kematian itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, walaupun kita sebagai manusia harus mengalami kematian secara jasmani, tetapi hidup di dalam Tuhan, hidup secara rohani, tidak akan pernah mati, yang akan memanggil dan membangkitkan kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, menjalani pergumulan kita bersama sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai keluarga, menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 tentu saja tidak mudah buat kita semua. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi
persoalan ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan ini sendirian. Melalui cara Tuhan, bukan melalui cara kita. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, mari saudara-saudara, kita merapatkan barisan untuk terus bergotong royong bersama-sama melawan pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Kita tetap mengindahkan himbauan pemerintah, dan ini adalah wujud kita mengasihi diri kita, wujud kita juga mengasihi sesama kita. Tetaplah di rumah, tetaplah menjaga kesehatan, jaga jarak antara diri kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang lebih utama, tetaplah berdoa, memohon kepada Tuhan, dan biarlah kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan ketika kita boleh memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur, ya Allah, ketika kami bersama dengan keluarga di rumah boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ketika di dalam kami memasuki minggu Prapaskah yang kelima, kami tetap dapat disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam pengharapan kami ingin menaikkan syafaat kami. Saat ini kami ingin satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi. Kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sigit. Kami berdoa untuk Oma Aryani. Kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kami berdoa untuk Ananda Erin Jesaniapai, atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan jamah mereka melalui pengobatan yang boleh mereka jamah, sehingga melalui semua kuasa Tuhan boleh dinyatakan, sehingga mereka boleh mengalami dan merasakan kuasa Tuhan melalui kesembuhan yang dapat mereka terima. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bertemu secara langsung di ruang kebaktian kami, tetapi kami percaya ikatan tali kasih persekutuan kami boleh terus-menerus mengikat kami, sehingga kami boleh saling menopang, kami boleh saling mendukung. Terlebih khusus ketika kami harus melewati pandemi COVID-19 bersama-sama. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat, pengurus badan-badan pelayanan yang ada di GKI Villa Melati Mas ini. Tuhan juga tetap berkati setiap pelayanan mereka bersama. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk rencana program kerja tahun anggaran April 2020 sampai Maret 2021 yang telah disusun dan telah disepakati bersama, baik program kerja yang ada di dalam majelis jemaat ataupun program kerja badan-badan pelayanan. Ketika kami akan bersama-sama memulai tahun pelayanan yang baru di bulan April nanti, dan Tuhan juga memberkati. Kami rindu Tuhan ketika kami dapat kembali bersekutu di gedung gereja kami. Tuhan berkati juga setiap kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang seluruh program kerja yang akan berjalan nanti.
Dan saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk panitia Hari Raya Gereja GKI Villa Melati Mas. Di dalam mereka memikirkan dan mempersiapkan alternatif kegiatan-kegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan mampukan panitia untuk dapat terus memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kami semua. Dan saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini mungkin sedang berduka karena mereka kehilangan kerabat, kehilangan famili akibat virus COVID-19. Tuhan hibur mereka, memberikan mereka kekuatan yang berasal dari Tuhan. Demikian juga kami ingin berdoa Tuhan untuk masyarakat yang mulai bingung, mereka yang mulai stres, bahkan putus asa karena kondisi dunia yang tidak baik. Biarlah Tuhan juga menghibur mereka, Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, agar mereka tetap memiliki semangat, mereka tetap optimis untuk dapat terus melanjutkan kehidupan mereka di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis yang menjadi barisan terdepan untuk memutus penyebaran dan penyembuhan para pasien yang positif terkena virus COVID-19 ini. Tuhan berikan pada dokter, perawat, tim medis lainnya kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran, sehingga melalui kehadiran mereka kami boleh bersama-sama memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami percaya seluruh dengan waktu Tuhan kami akan terbebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah, baik pusat maupun di daerah, di dalam mereka bersama-sama menangani penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan mampukan pemerintah di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sehingga mereka juga dapat bekerja sama dengan baik memutus penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga bangsa Indonesia boleh segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan diri kami, situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, karena kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari pandemi yang kami alami pada saat ini. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Saudaraku, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 079 2302 680 079 2302. Cara yang kedua adalah dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gedung gereja diadakan seperti semula. Mari bersyukur kepada Allah, sumber pengharapan kita, sambil mengingat pesan Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima
kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau sebagai sumber pengharapan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Karena itu kami ingin bersyukur dengan memberikan persembahan ini, supaya gereja dapat terus menjadi saluran berkat, menampilkan terang Kristus, dan membawa pengharapan bagi dunia yang sedang membutuhkan pemulihan. Di dalam nama Kristus, Sang Anak Sang Bapa, sumber segala karunia dan berkat. Amin. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupan dengan semangat dan optimis. Jangan biarkan hati kita takut dan kecut. Kemenangan Kristus atas maut menunjukkan betapa ajaib kuasa-Nya yang menjamin keselamatan dan membawa pengharapan walau hari-hari kita diliputi kekelaman. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dia menjaga saudara menghadapi pergumulan. Dia menemani saudara merasakan keputusasaan. Dia berembus saudara di dalam kehangatan dan memperlengkapi saudara dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya.